Ya, salam. Hari ini kita jumpa lagi, saudara-saudaraku yang kasih. Dan saat ini saya berada di Taman Eden 100. Dan saya ingin berbicara tentang kalimat yang ada di dalam firman Tuhan. Hidupmu tetap di dalam Yesus. Hidupmu tetap di dalam Yesus. Saudaraku, seperti yang dikatakan di dalam Kolose pada pasal 2 ayat yang ke-6, itu dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak rugi, saudara-saudaraku yang kasih. Dan yang paling bagus, dan itu memang satu-satunya, kalau kita sudah menerima Yesus, kita harus tetap di dalam Dia. Kenapa? Karena kalau kita tidak tetap di dalam Dia, maka penyertaan Dia, maka keselamatan itu tidak akan kita dapatkan. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang kasih, kenapa pada akhir zaman ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tadinya bersemangat, bahkan terlibat di dalam pelayanan, akhirnya dia tinggalkan Yesus. Saudaraku yang kasih, tentu ada hal, ada sebabnya, saudara-saudaraku yang kasih. Nggak mungkin kalau tidak ada sebabnya lalu kemudian tinggalkan Yesus, saudara-saudara. Nah, kalau kita ingin tetap di dalam Dia, maka firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudaraku, minimal dalam ayat yang ke-7 itu ada 4 hal kalau kita ingin tetap di dalam Dia, ya. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kasih. Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi, kalau kita ingin tetap di dalam Dia, maka kita harus berakar di dalam Dia. Orang yang pindah, orang yang tinggalkan Yesus pasti dia belum berakar di dalam Dia. Kekristenannya ya orang bilang Kristen KTP, saudara-saudaraku yang kasih. Kristen tanpa pertobatan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Ya, maka itu dibutuhkan kedekatan kita kepada Tuhan. Kedekatan kita bisa terpupuk bagaimana? Kita harus beribadah, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan pengajaran. Nah, itu yang terpenting, saudara-saudaraku yang kasih. Nggak cukup dibaptis, hanya dibaptis saja nggak cukup, bergereja saja nggak cukup, saudara. Baca Alkitab juga nggak cukup, saudaraku yang kasih. Jadi ada pengajaran, nah, itu penting sehingga kita benar-benar berakar di dalam Dia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan dan dibangun di atas Dia. Ya, jadi ada kita ini masuk dalam proyek Allah yang begitu besar, ya, yaitu bangunan tubuh Kristus, ya. Nah, itulah sebabnya saudaraku Paulus pernah berkata, aku sebagai ahli bangunan telah meletakkan dasar yang benar, ya. Lalu kemudian orang lain akan membangun di atasnya, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, sekarang kita membangun di atasnya, ya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang kasih, ketika kita hendak membangun sebagai sebuah kesatuan tubuh Kristus, saudara-saudaraku yang kasih, kita harus masuk di dalam pengajaran yang benar itu, ya. Nah, di dalam bangunan itu, saudara-saudaraku yang kasih, bahan yang kita mau pakai bahan yang mana? Ada 2 kategori. Dalam satu kategori ada 3 bahan bangunan. Kategori pertama, bahan bangunan itu adalah emas, permata, dan perak. Lalu kategori yang kedua adalah kayu, rumput jerami, ya, rumput dan jerami, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi kalau yang pertama kita pakai, ya, emas, perak, permata, ya, oh itu hasilnya bagus, saudara. Kenapa? Karena setiap hasil bangunan itu saudara nanti akan diuji, dan ujian itu pakai api. Nah, itu kalau diuji pakai api, saudara, itu emas, itu perak, itu permata akan semakin bagus. Tapi kalau kayu, lalu kemudian rumput, jerami, begitu terbakar, hangus. Jadi api tak berguna, maka itu akan mendatangkan kerugian. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, yuk.
dibangun di atas yang benar ya. Lalu kemudian saudara-saudaraku yang kasih, yang ketiga di situ dikatakan hendaklah kamu bertambah tekun dalam iman yang telah diajarkan kepadamu ya. Kita harus ada peningkatan iman kita. Masa Kristen sudah lama masih kayak bayi umur 70, umur 60 kan nggak mungkin, saudara. Harus dewasa ya, menuju kepada kedewasaan iman. Lalu kemudian yang keempat, saudara-saudaraku yang kasih begitu katakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang tetap di dalam Yesus itu harus mampu selalu mengucap syukur, baik itu di waktu suka maupun di waktu duka. Nah, kalau hal ini bisa kita dapatkan, saudara-saudaraku yang kasih, kita tidak akan tinggalkan Yesus apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.